Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erisa Anggraini. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendidikan karakter di era digital. Baik, langsung saja. Era digital telah membawa perubahan besar dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dan telah merambah ke ruang-ruang belajar, baik formal maupun informal. Di satu sisi, perkembangan ini memberikan banyak manfaat, seperti akses informasi yang lebih luas dan pembelajaran yang lebih fleksibel. Namun di sisi lain, era digital juga membawa tantangan serius, terutama dalam pembentukan karakter generasi muda. Pendidikan karakter menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan tersebut. Karakter yang kuat menjadi fondasi utama agar peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, empati, tanggung jawab, dan nilai-nilai moral yang kokoh. Dalam konteks ini, pendidikan karakter harus mampu menghadapi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Berikutnya, di sini ada pengertian pendidikan karakter. Ada yang tahu apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah proses penanaman nilai-nilai moral dan etika kepada peserta didik melalui pembelajaran yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut mencakup kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kepedulian, dan rasa hormat terhadap orang lain. Tujuannya adalah membentuk individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mampu bersikap dan berperilaku positif dalam masyarakat. Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan lingkungan digital yang kini turut membentuk kepribadian anak-anak dan remaja. Berikutnya, ada tantangan pendidikan karakter di era digital. Terbagi beberapa. Yang pertama, ada informasi yang tidak tersaring. Anak-anak dan remaja kini mudah mengakses berbagai informasi, baik yang positif maupun negatif. Banyak konten dan internet yang tidak sesuai dengan usia dan nilai-nilai moral yang seharusnya ditanamkan sejak dini. Tanpa kemampuan berpikir kritis dan panduan yang tepat, peserta didik dapat terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Dan yang kedua, kecanduan gadget dan media sosial. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial nyata, menurunkan empati, dan menghambat perkembangan nilai-nilai sosial. Selain itu, media sosial kerap menjadi tempat berkembangnya budaya konsumtif, narsisme, hingga perundungan daring. Yang ketiga, ada menurunnya peran orang tua dan guru. Banyak orang tua dan guru yang belum sepenuhnya memahami dunia digital yang digeluti anak-anak mereka. Hal ini menciptakan kesenjangan komunikasi dan pengawasan yang lemah, sehingga pendidikan karakter menjadi kurang efektif. Yang keempat,
individualisme dan hedonisme. Budaya digital yang instan dan serba cepat turut memicu gaya hidup individualis dan hedonis. Anak-anak menjadi kurang terbiasa dengan nilai-nilai seperti kerjasama, kesabaran, dan pengorbanan. Selanjutnya, ada peluangan pendidikan karakter di era digital. Meskipun banyak tantangan, era digital juga menyediakan peluang besar untuk penguatan pendidikan karakter antara lain. Yang pertama, ada media pembelajaran yang inovatif. Teknologi memungkinkan guru dan pendidikan menggunakan media interaktif seperti video, simulasi, dan aplikasi edukatif untuk menyampaikan nilai-nilai karakter dengan cara yang menarik dan relevan bagi generasi digital. Serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Memperkuat pembelajaran mandiri, keterlibatan siswa, dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara lebih nyata. Yang kedua, ada kolaborasi global. Melalui media digital, siswa dapat belajar bekerja sama dengan teman sebaya dari berbagai budaya dan latar belakang. Ini membuka kesempatan untuk menanamkan nilai toleransi, kerjasama, dan saling menghormati. Sekaligus melatih kemampuan komunikasi lintas budaya, memperluas wawasan global, membangun sikap inklusif, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya keberagaman dalam kehidupan sosial dan profesional di masa depan. Yang ketiga, ada literasi digital. Pendidikan karakter di era digital dapat dikaitkan dengan literasi digital, yaitu kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Hal ini meliputi etika bermedia sosial, pelindungan data pribadi, dan penggunaan informasi yang kredibel, serta kemampuan menilai konten positif dan negatif. Menghindari penyebaran hoaks, memahami jejak digital, menjaga sopan santun daring, dan membangun reputasi diri yang baik di dunia maya. Yang keempat, ada pembelajaran nilai melalui konten positif. Banyak konten digital yang dapat dijadikan alat bantu pendidikan karakter, seperti cerita inspiratif, film pendidikan, atau kisah-kisah tokoh-tokoh dunia yang memiliki karakter luhur, yang dapat memotivasi siswa untuk meladani sikap positif, memperkuat nilai-nilai moral, meningkatkan empati sosial, serta membangun kesadaran akan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan semangat kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, strategi pendidikan karakter di era digital. Yang pertama, ada integrasi nilai-nilai karakter dalam kurikulum. Nilai-nilai karakter harus diintegrasikan dalam semua mata pelajaran, bukan hanya menjadi bagian dari pelajaran khusus. Misalnya dalam pembelajaran bahasa, siswa dapat diajarkan menganalisis cerita yang mengandung pesan moral, mendiskusikan makna dari
tindakan tokoh, menulis refleksi pribadi, mengaitkan pesan dengan kehidupan nyata, serta membandingkan nilai budaya dan etika dari berbagai sudut pandangan secara kritis dan konstruktif. Yang kedua, ada penguatan peran guru sebagai teladan digital. Guru harus menjadi model dalam penggunaan teknologi secara bijak. Mereka juga perlu meningkatkan kompetensi digital agar mampu mendampingi siswa dalam menyaring informasi dan berperilaku positif di dunia maya, termasuk memahami tren digital terkini, memanfaatkan platform edukatif secara efektif, memberikan contoh etika daring, menciptakan lingkungan belajar yang aman, serta mendorong dialog terbuka tentang tantangan dan peluang di era digital. Yang ketiga, ada pelibatan orang tua dan komunitas. Pendidikan karakter tidak bisa hanya dilakukan di sekolah. Orang tua perlu dilibatkan secara aktif dalam mendampingi anak-anak mereka di rumah. Komunitas juga harus turut berperan dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat, seperti melalui penyuluhan bersama, kampanye literasi digital, pengawasan konten daring, pembentukan kelompok diskusi, dan kolaborasi lintas lembaga demi menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung perkembangan karakter anak secara menyeluruh. Yang keempat, ada pemanfaatan platform digital edukatif. Sekolah dapat bekerja sama dengan menyedia platform edukatif untuk memberikan akses pada materi-materi pembelajaran karakter. Platform seperti e-learning, podcast, atau blog edukasi dapat menjadi sarana menarik untuk menanamkan nilai-nilai moral, memperluas jangkauan pembelajaran, meningkatkan minat siswa, mendukung pembelajaran mandiri, serta memungkinkan integrasi nilai karakter dalam aktivitas digital yang kontekstual, kreatif, dan sesuai dengan gaya belajar generasi masa kini. Yang kelima, ada pendidikan literasi digital dan etika bermedia. Siswa harus dibekali dengan pemahaman tantangan etika berinternet, seperti menghargai privasi orang lain, menghindari ujaran kebencian, dan tidak menyebarkan hoaks. Ini pentingnya untuk membentuk karakter digital yang bertanggung jawab, meningkatkan kesadaran sosial, menumbuhkan rasa empati dalam interaksi daring, mencegah konflik digital, serta membangun budaya komunikasi yang sehat, aman, dan saling menghormati di ruang-ruang virtual yang semakin luas. Yang keenam, proyek sosial digital. Melibatkan siswa dalam proyek sosial berbasis digital seperti kampanye online untuk isu sosial, anti-bullying, kebersihan, literasi, dapat melatih kepedulian sosial, kreatif, dan kolaborasi. Nah, kita masuk terakhir ini, kesimpulan. Pendidikan karakter di era digital merupakan kebutuhan yang mendesak. Meskipun menghadapi tantangan besar seperti arus informasi negatif, kecanduan media sosial, dan melemahkan interaksi sosial, pendidikan karakter tetap dapat dilaksanakan secara efektif dengan strategi yang tepat, kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Digital sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.
Era digital seharusnya tidak dihindari tetapi dimanfaatkan sebagai sarana baru dalam membentuk karakter anak bangsa. Dengan pendekatan yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif, pendidikan karakter dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam mencetak generasi yang berintegritas, bijak dalam menggunakan teknologi, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.